Video yang lu lihat ini beneran kejadian. Ada orang diikat, diceburin ke got, disentil kayak ngeledek, direkam, disebarin. Tapi sebelum semua itu kejadian, andai waktu itu ceritanya beda dikit aja. Bukan diikat, bukan diceburin, tapi cuma diamanin, ditenangin. Terus ada satu orang yang nanya pelan, "Pak, emang rumah bapak di mana?" Terus datang dah tuh rame-rame ke rumahnya. Lihat dapur kosong, lihat panci yang nggak ngebul. Ada juga anaknya yang nunggu makan dari pagi. Dan di titik itu gue yakin semua emosi pasti turun. Marah berubah jadi diem, curiga berubah jadi nyesek. Karena yang berdiri di depan kita ini ternyata bukan maling, tapi manusia yang emang lagi kalah aja sama hidup. Dan mungkin malam itu nggak akan ada video viral, nggak ada luka, nggak ada air got. Yang ada cuma lingkungan yang pulang dengan hati yang lebih lega karena kita nggak ngelukain siapa-siapa. Dan justru kita nolong orang yang beneran butuh. Tapi kenapa ya cerita kayak gini tuh jarang banget kejadian? Selain itu karena cerita kayak gini jarang banget kejadian, kita tuh harusnya perlu nanya, kenapa yang sering kita lihat itu justru versi paling kejamnya? Sebelum kita lanjut ngomongin lebih jauh lagi soal masalah salah sama benernya, soal maling dan warga, ada satu hal yang paling penting yang sering banget kelewat. Kita sering lihat kejadian kayak bapak-bapak di video tadi, diceburin ke got, dikerumunin warga, dibikin malu rame-rame, terus ya langsung kita simpulin, ya salah sendiri, siapa suruh maling. Yang bikin gak nyaman tuh sebenarnya banyak dari kita ngerasa ini kejadian orang lain. Padahal posisi kita bisa aja ada di dua sisi itu. Terus kalau kita tarik napas bentar dan kita bedah pelan-pelan, apa yang sebenarnya lagi terjadi di situ tuh bukan cuma kejahatan biasa. Itu tuh fenomena sosial yang punya nama, punya pola, dan ya sayangnya kejadian kayak gitu tuh berulang di Indonesia. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru dan bukan kejadian 1-2 kali. Ini punya nama dan itu penting buat kita ngerti bahayanya. Di dalam ilmu sosial dan hukum itu kejadian warga yang langsung mukul, ngarak, ngiket, nyemplungin atau bikin malu orang dan nuduh maling disebutnya itu vigilantisme. Bahasa gampangnya main hakim sendiri lah. Artinya warga ngerasa punya hak buat ngasih hukum langsung tanpa adanya proses hukum, tanpa polisi, tanpa pengadilan. Dan yang bahayanya dari sistem ini tuh emosi selalu lebih cepat daripada logika. Begitu ada yang teriak maling, orang udah gak mikir lagi itu siapa, salahnya apa, motifnya apa. Yang ada cuma satu, hajar rame-rame. Di titik ini bukan cuma pelaku yang kehilangan martabat, tapi kita sebagai penonton juga pelan-pelan kehilangan rasa. Nah, kalau vigilantisme ini udah dilakuin bareng-bareng sama kerumunan di ruang publik, sambil direkam, disorakin, bahkan dipermalukan, itu istilahnya udah mulai naik level jadi yang namanya mob justice, keadilan versi massa. Di titik ini seseorang udah nggak diperlakuin lagi sebagai manusia, tapi sebagai objek yang ya pelampiasan emosi kolektif. Dan yang bikin ngeri di mob justice ini, rasa empati itu hilang pelan-pelan karena orang nggak ngerasa bertanggung jawab secara personal. Semuanya pasti mikir, alah kan rame-rame, kan bukan gua doang, kan dia yang salah. Stop di situ dan sekarang kita masuk ke lapisan yang jarang dibahas. Nggak semua pencurian itu sama. Dalam kriminologi itu ada istilah yang namanya crime of necessity atau kejahatan karena kebutuhan. Ini bukan pembenaran tapi penjelasan. Kejahatan yang dilakuin itu bukan karena niat jahat, bukan karena keserakahan, tapi ya karena emang kondisinya terdesak. Ini bagian yang sering bikin orang langsung defensif. Tapi justru di sini kita perlu saling jujur. Contohnya lapar, anak belum makan, nggak punya duit, sampai akhirnya nggak punya pilihan lain. Dan biasanya pola kejahatan kayak gini tuh udah kelihatan jelas. Yang dicuri bukan motor, bukan emas, bukan HP. Yang dicuri ya kayak yang lu pada tahu, beras, pisang, singkong, mie, telur, ubi. Barang murah, jumlahnya kecil, bahkan cuma cukup buat makan hari itu doang paling. Terus di dalam ilmu sosial ada juga istilah poverty driven crime, kejahatan yang dipicu kemiskinan struktural. Bukan miskin karena males, tapi miskin karena sistem. Nggak punya akses kerja, nggak punya jaringan bantuan, yang nggak ke data bansos, nggak punya orang buat minta tolong. Orang-orang kayak gini tuh sering banget nggak kelihatan. Sampai akhirnya pas mereka kelihatan justru ya pas mereka nyuri itu. Begitu kata maling keluar, nama orang itu hilang dan yang tersisa cuma satu label.
Dan kalau orang sampai di titik itu, yang sering terjadi adalah dehumanisasi. Orang udah berhenti ngelihat pelaku sebagai manusia. Dia bukan lagi bapak-bapak kayak yang lu lihat, dia bukan lagi abang-abang, dia bukan lagi tetangga. Dia cuma maling. Label itu langsung ngerampas semua sisi manusianya. Rasa lapar nggak dianggap, latar belakang nggak dianggap. Yang ada cuma rasa marah kolektif. Padahal dehumanisasi ini tuh bahaya banget. Karena begitu seseorang dianggap bukan manusia, kekerasan jadi kerasa wajar. Dipermaluin tuh kerasa pantas, dan disiksa ya sah-sah aja. Sejujurnya karena kita pengen kejahatan berhenti, ya cara kita bereaksi itu penting. Gue ngomongin semua ini bukan berarti gue ngebela pencurian ya. Pencurian ya tetap salah. Secara hukum salah, secara moral juga salah. Tapi yang lagi kita bahas di sini tuh bukan pencuriannya. Di sini tuh cara masyarakat bereaksi yang gue bahas. Karena hukum itu bukan cuma soal menghukum, tapi juga menjaga martabat manusia. Kalau masyarakat berubah jadi algojo, bedanya kita sama pelaku kekerasan apa? Fenomena ini tuh nunjukin satu hal pahit. Kadang yang rusak itu bukan cuma individunya, tapi ekosistem sosialnya. Ketika seseorang udah nyuri buat makan, itu tuh bukan cerita tentang dia doang. Itu cerita tentang tetangga yang gak tahu, tentang RT yang gak ngedata, tentang sistem yang gagal nangkep orang-orang yang ada di pinggir jurang. Sampai akhirnya orang itu ya jatuh. Ironisnya, empati kita sering baru hidup setelah adanya video viral kayak kemarin. Di komen postingan juga ada yang gue lihat, banyak lah orang yang kasihan. Ada yang nanya alamatnya di mana, kalau udah ketemu minta kontaknya buat dibantu, ada yang nitip minta nomor rekening. Ya banyak lah yang kayak gitu. Syukur kalau akhirnya ada yang pada empati. Ya ini bisa ngebantu. Gue juga berharap selain dari komen atau buat lu yang ngeliat konten kayak gitu, sebarin dan sampein pesan kebaikan bahwa di balik kasus kayak gitu ada hal yang lebih penting. Makin banyak lu share, makin banyak orang yang tahu, makin banyak orang yang teredukasi, makin banyak hal yang kayak gini tuh nggak akan kejadian lagi. Jadi sebelum kita teriak maling, sebelum kita ikut dorong, mukul, atau sekedar nonton sambil ngerekam, mungkin ada satu pertanyaan yang perlu kita tanyain ke diri kita sendiri. Ini kejahatan murni atau jeritan orang yang emang udah gak punya jalan lain? Coba lu bayangin posisi lu lapar. Bukan lapar abis lembur terus lu bisa GoFood ya, tapi lapar yang bikin kepala pusing, tangan gemeter. Di rumah ada orang yang nunggu lu pulang bawa sesuatu buat dimakan. Lu udah coba minjem, lu udah coba kerja serabutan, tapi hari itu ya lu gak dapet apa-apa. Dan di titik itu logika manusia tuh udah mulai menyempit. Yang ada cuman satu pikiran, ya hari ini harus makan, besok mau urusan belakangan. Dan di momen itulah satu karung beras di warung atau satu sisir pisang di kebun orang kelihatan bukan barang punya orang lain, tapi sebagai jalan keluar terakhir. Di titik ini juga banyak orang yang nyuri itu bukan karena mereka mau, tapi karena emang ya udah gak bisa mikir pilihan lain. Masalahnya saat warga nemuin kejadian itu yang kelihatan cuma potongan kecil. Ya ini orang maling. Mereka gak ngeliat malam-malam sebelumnya, gak ngeliat dapurnya kosong, gak ngeliat ada anak kecil yang nanya kita makan apa hari ini. Yang kelihatan cuma aksi di depan mata. Dan begitu label maling udah nempel, manusia di depan mereka pelan-pelan berhenti dilihat sebagai manusia. Selain itu ada juga satu hal yang sering dilupain. Rasa malu yang dialamin orang-orang ini itu gak berhenti cuma di hari itu. Diarak telanjang, diceburin ke got, direkam, disebar. Itu jejak digital, itu trauma seumur hidup. Bahkan kalau misalkan besok dia beneran dapat bantuan, trauma itu gak bakal hilang. Dia punya anak, anaknya bisa dibully, keluarganya dicap, lingkungannya jadi neraka sosial. Dan ironisnya, hukuman sosial itu sering jauh lebih berat daripada hukuman hukum. Negara mungkin ngasih sanksi ringan, tapi masyarakat ngasih hukuman seumur hidup. Apa? Mau bilang, ya siapa suruh maling? Di titik ini gue selalu mikir satu hal yang bikin nyesek. Kalau aja sebelum kejadian itu ada satu orang yang nanya, lu kenapa bro? Mungkin ceritanya bakal beda ya. Kalau aja ada tetangga yang sadar, kok dia jarang kelihatan masak ya? Gak ada aroma masakan dari rumahnya. Mungkin ya gak ada video viral. Tapi faktanya banyak orang miskin itu ya miskin dalam diam. Mereka gak teriak, gak bikin status, malu, takut dibilang beban,
Jadi mereka bertahan sampai batas terakhir, dan batas terakhir itu seringkali bernama pencurian kecil. Jadi waktu kita nonton kasus-kasus ini, sebenarnya kita tuh lagi ngelihat kegagalan kolektif. Ini tuh bukan cuma kegagalan satu orang yang nyuri, tapi kegagalan lingkungan buat nangkep sinyal-sinyal halus. Kita gagal nangkep bom waktu sebelum semuanya meledak. Dan disitulah faktor manusiawi ini jadi penting. Ini bagian yang paling bikin gak nyaman, karena ini bukan soal mereka, tapi soal kita. Setelah kita paham sisi manusianya dari si pelaku nih ya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling susah diterima, tapi harus dibahas dengan jujur. Kenapa orang-orang biasa, tetangga yang sehari-hari kelihatan normal, bisa berubah jadi massa yang kejam dalam hitungan menit? Ini penting banget gue tekanin dulu nih. Kebanyakan warga itu bukan orang jahat. Mereka bukan bangun pagi dengan niat, gue hari ini mau nyiksa orang nih. Tapi ada momen tertentu atau situasi tertentu yang pada akhirnya bikin empati manusia itu copot sementara. Dalam psikologi ini ada namanya, salah satunya deindividuasi. Bahasa gampangnya gini, saat seseorang berdiri sendirian, dia masih ingat siapa dirinya. Tapi begitu orang itu udah larut di kerumunan, identitas itu luntur. Dia nggak lagi mikir, gua si A, gua bertanggung jawab, tapi berubah jadi kita. Dan di saat jadi kita, rasa bersalah itu kebagi rata, sampai akhirnya kerasa kayak ya hilang aja gitu. Itulah kenapa ada video anak kecil berani nendang orang yang maling HP-nya. Di kasus kayak gini, lu pasti sering lihat di video yang mukul bukan cuma satu orang, yang bentak bukan cuma satu orang, tapi rame-rame. Dan anehnya, pas si maling kenapa-napa akibat apa yang dilakuin sama warga, setiap individu di dalamnya ngerasa ini bukan salah gua doang. Ini yang disebut yang namanya itu diffusion of responsibility. Tanggung jawabnya nyebar. Jadi kalau besok ada apa-apa, secara psikologis dia bilang ke dirinya sendiri, kan semua orang juga ngelakuin. Terus ada lagi faktor yang lebih bahaya, tapi lebih halus nih, takut. Banyak warga sebenarnya hidup dalam rasa cemas. Takut lingkungan yang gak aman, takut maling makin berani, takut kalau gak dikasarin nanti kejadian lagi. Di kepala mereka tuh kekerasan jadi semacam yang namanya peringatan. Bukan buat pelaku doang, tapi ya buat orang lain. Ada logika keliru yang kebentuk. Kalau kita lunak, kita nanti di daerah kita nih makin banyak maling nih. Padahal realitanya tuh gak sesimpel itu. Tapi ya di situasi emosional emang logika jarang menang. Di titik ini muncul satu mekanisme lagi yang namanya moral disengagement. Ini tuh kondisi ketika seseorang ngebolehin kekerasan karena ngerasa tindakannya bermoral. Pelakunya kan dilabelin maling nih ya, penjahat, sampah masyarakat. Begitu label itu nempel, otak manusia berhenti ngelihat dia sebagai bapaknya orang lain, kakaknya orang lain, sebagai anaknya orang lain. Dia direduksi jadi satu kata. Dan ketika seseorang udah nggak dilihat sebagai manusia utuh, nyakitin dia tuh kerasa lebih gampang aja gitu. Makanya lu jarang lihat warga mikir panjang di momen-momen kayak gitu. Gak ada yang namanya, dia kenapa? Gak ada orang nanya, udah makan apa belum? Karena masa itu kerjanya cepet, emosional dan reaktif. Ada satu orang teriak, yang lain ikut. Ada satu yang mukul, ngikut semua. Di dalam psikologi sosial, ini juga disebut yang namanya contagion effect. Emosi itu menular. Marah itu nular, benci itu nular, kekerasan juga nular. Dan di tengah semua itu, suara yang paling lemah ya empati. Yang lebih ngeri lagi ada juga efek tontonan. Begitu kejadian direkam, ada kamera, ada HP, banyak yang live, posisi pelaku makin jatuh. Dia bukan cuma dihukum tapi juga dipertontonkan. Dan tanpa sadar, massa dapat validasi. Ada yang ngerasa jadi pahlawan lingkungan. Wih anjing, gue pahlawan lingkungan nih. Ada yang ngerasa ini demi keamanan. Padahal sebenarnya di momen itu akal sehat kita tuh lagi cuti, libur. Yang kerja cuma emosi kolektif doang. Dan di situasi kayak gini kita harus jujur nanya ke diri kita sendiri. Banyak di antara kita mungkin bakal bereaksi sama kalau ada di situasi yang sama. Itu yang bikin topik ini tuh ya nggak nyaman. Karena ini bukan soal mereka kejam, tapi soal manusia bisa jadi kejam kalau konteksnya ngedukung. Dan kalau kita nggak sadar mekanisme ini, kejadian serupa bakal terus berulang. Karena masalahnya bukan cuma di orang yang nyuri, tapi di cara masyarakat bereaksi saat emosi ngambil alih akal. Bagian ini jarang dibahas bro.
Padahal justru di sini nih kegagalan paling sunyi terjadi. Dan di titik ini banyak orang biasanya mulai nggak nyaman. Karena ceritanya itu nggak lagi soal maling atau warga, tapi soal kita semua. Setelah kita paham gimana psikologis massa bisa ngebelokin empati orang jadi kekejaman rame-rame, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin pembahasan kayak gini tuh langsung dipotong. Hukum. Di titik ini kita harus bahas satu contoh yang sering banget kejadian, tapi entah kenapa selalu dianggap, ya emang hukumnya begitu. Lu pasti tahu kasus nenek nyuri ubi buat makan terus dipenjara. Bukan video viral, bukan kriminal kelas berat, tapi cukup buat negara keluarin borgol. Secara pasal iya, bisa masuk pencurian. Tapi kalau kita tarik napas sebentar dan mikir lagi dalam-dalam, ini tuh bukan cuma soal pasal bro. Ini tuh cacat secara rasa keadilan. Karena keadilan yang benar seharusnya bisa bedain mana niat jahat, mana yang namanya perut kosong. Gini ya, hukum pidana itu sebenarnya bukan palu yang dipakai tiap adanya masalah. Dan ini poin yang sering banget hilang pas orang lagi emosi. Di dalam hukum itu ada prinsip kalau penjara itu jalan terakhir, bukan pilihan pertama. Tapi di kasus nenek ini, negara langsung datang pakai borgol. Padahal yang dia ambil tuh bukan emas, bukan motor, tapi ubi buat makan, buat bertahan hidup. Di situ kelihatan jelas hukum tuh dipakai tanpa adanya nurani. Terus yang bikin makin nyesek kalau dipikir-pikir, aparat juga sebenarnya punya ruang buat mikir kan? Dan keputusan di titik ini tuh kelihatan kecil, tapi sebenarnya dampaknya itu bisa ngubah hidup seseorang selamanya. Padahal ada yang namanya diskresi, ada pilihan buat nyelesain secara manusiawi. Bisa dengan cara ditegor, bisa dibalikin barangnya, bisa dibantu, ya tapi semua itu akhirnya dilewatin. Yang dipilih justru proses yang paling keras ke orang yang paling lemah. Dan ini bukan karena nggak ada aturan, tapi ya karena aturan itu sendiri nggak dipakai dengan hati. Di penjara itu sebenarnya ngasih apa sih buat pelakunya? Buat siapa sebenarnya hukum ini bekerja? Yang sering dilupain juga bro, nenek itu kan kelompok rentan ya. Umurnya udah lanjut, fisiknya udah lemah. Tapi anehnya justru kelompok kayak gini tuh yang paling jarang dapat ampun. Harusnya itu jadi alasan buat lebih dilindungin kan? Bukan justru malah dihantem pakai hukum atau palu yang paling keras. Tapi yang kejadian pada akhirnya ya sebaliknya. Orang miskin dan lemah malah dapat hukuman paling berat. Sementara kejahatan besar sering masih bisa dinegosiasiin. Dan di titik ini kita harus jujur. Ini tuh bukan cuma salah satu aparat. Kalau ini kejadian sekali, mungkin bisa disebut oknum. Tapi yang masalahnya ini kan kejadian terus-menerus berulang ya. Ini tuh cerminan sistem yang lebih cepat ngejar orang lapar daripada nyari kenapa dia lapar. Negara gagal ngasih makan, tapi sukses ngasih penjara. Dan itu ironis banget. Jadi waktu kita ngelihat nenek di penjara karena nyuri ubi, sebenarnya kita lagi lihat satu hal yang lebih besar. Hukum yang sah, tapi nggak adil. Dan hukum yang kayak gitu pelan-pelan bikin masyarakat kehilangan kepercayaan. Karena orang ngerasa keadilan di negeri ini tuh sering turun paling keras ke orang-orang yang paling gak punya apa-apa. Dan dari semua ini, satu hal yang jadi jelas. Masalahnya bukan nenek itu nyuri. Masalahnya adalah kita baru peduli setelah perut orang kosong berubah jadi kasus pidana. Di sini penting buat lu dan gua tegas terhadap satu hal. Ngebahas kemanusiaan itu bukan berarti ngebela pencurian. Ngekritik main hakim sendiri bukan berarti ngajarin orang buat nyuri. Justru sebaliknya. Kalau hukum mau dihormatin, maka proses hukumnya juga harus dihormatin. Kalau empati udah jalan, bahkan gak usah lagi masuk ke ranah hukum yang sistemnya ya kayak yang lo tahu. Sekarang coba kita mundur selangkah dan nanya hal yang lebih sunyi tapi krusial. Pertanyaan yang biasanya gak pernah viral tapi justru penentu segalanya. Kok bisa orang ini sampai nyuri cuman buat makan? Dan dari sini ya mau gak mau kita ketemu satu titik yang sering banget hilang dari obrolan publik. Peran RT sama RW. Bro, kalau seseorang sampai nyuri beras, pisang, atau makanan murah buat bertahan hidup, itu sebenarnya bukan kejadian dadakan bro. Kelaparan itu kan proses ya. Dan proses ini tuh hampir selalu gak kelihatan dari luar. Lapar hari ini, nahan sampai besok, ngurangin makan ya sampai ke besoknya lagi. Baru sampai akhirnya di satu titik orang ini sampai akhirnya nekat. Artinya sebelum kejadian itu viral ada fase-fase penderitaan yang gak kelihatan. Dan di fase itu peran RT RW seharusnya ada.
Karena secara sistem RT itu kan garda terdepan negara ya. Dan dia tuh paling dekat sama warganya. Dia yang harusnya tahu siapa warganya yang kerja serabutan, siapa yang udah berhari-hari kagak ada pemasukan, siapa yang istrinya sakit, siapa yang anaknya belum makan. Tapi di lapangan yang sering kejadian ya sebaliknya. Data warga miskin itu mati di atas kertas. Nggak ada update, nggak ada diverifikasi, nggak dicek ulang. Banyak warga miskin yang nggak kedata bukan karena mereka nggak ada, tapi karena mereka nggak kelihatan. Pendatang, ngontrak, tinggal di rumah kecil, di gang sempit, nggak ikut rapat, jarang bersosialisasi. Mereka ini invisible. Dan sistem kita paling lemah justru di ngelihat orang-orang yang nggak ribut, nggak ada suaranya. Sistem kita tuh lemah banget dalam ngelihat orang-orang yang kayak gini. Lebih parah lagi, banyak orang miskin itu malu. Malu ngaku kalau dia lapar, malu minta bantuan, malu dibilang nggak mampu. Jadi mereka akhirnya diem. Dan kalau RT-nya pasif, RW-nya administratif doang, ya dua-duanya ketemu di satu titik, sama-sama nggak gerak, sampai akhirnya geraknya telat pas masalahnya udah ngeledak jadi kasus kriminal. Yang ironisnya, RT atau RW itu sering baru muncul setelah kejadian viral. Datang ke lokasi, pasang badan, bilang, "Nih masalah bakal saya selesaiin," atau ya gitulah. Padahal pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya itu kenapa sebelum ini nggak ada yang datang ke rumahnya? Kenapa nggak ada yang nanya, "Pak, masih bisa makan hari ini?" Karena kalau misalnya pertanyaan sesimpel itu udah berhasil keluar, ya 3 hari lah, seminggu lah. Kemungkinan besar kasus yang kita bahas kayak gini tuh nggak akan kejadian. Gue jadi inget video Perelek programnya Gubernur Jawa Barat yang sempet rame jadi perbincangan. Ini sebenarnya bisa jadi solusi buat bantu warga yang emang beneran buat makan aja susah. Ada banyak yang kontra sama keputusan ini, padahal tujuannya jelas. Ibarat kata lu gak bisa ngasih duit gede nih, kan bisa dicicil, dikumpulin kan. Terus udah gitu bukan lu doang, tapi warga se-RT. Hasilnya kan jadi lebih banyak ya. Dan itu menurut gue bisa bermanfaat. Next, abis kita ngomongin soal RT dan RW dan sistem yang seharusnya jadi alarm dini tapi sering telat bunyi, sekarang kita geser ke lingkaran yang paling kecil lagi, yang paling deket, tetangga. Jujur aja nih, di bagian ini tuh biasanya kita mulai gak nyaman sama diri sendiri. Tetangga itu kan lingkungan sosial paling kecil, tapi dampaknya paling gede. Karena sejujurnya bro, sebelum negara gagal, sebelum sistem gagal, yang pertama kali absen itu biasanya tetangga. Coba kita jujur sama diri sendiri ya. Di banyak lingkungan sekarang, kita tahu tetangga itu dari suara motornya, dari pagar rumahnya, tahu suaranya doang mungkin. Tapi kita nggak pernah tahu dia tuh makan apa hari ini. Kita tahu jam berapa dia pulang, tapi nggak tahu udah berapa lama dia nggak kerja. Kita tahu gosipnya, tapi kita nggak tahu lukanya. Lingkungan sosial kita pelan-pelan berubah dari komunitas jadi sekedar kumpulan rumah. Dekat secara jarak, tapi jauh secara empati. Dan ini bukan karena orang-orang jahat, tapi karena hidup makin individual. Semua orang sibuk. Semua orang capek, semua orang ngerasa ngurus hidup masing-masing aja udah berat. Akhirnya ya muncul satu pola yang berbahaya. Ada ungkapan yang selama nggak ganggu gua, ya gua nggak akan ngurusin dia. Sampai satu hari orang yang sama itu tiba-tiba dicap maling, baru dah dari situ lucunya tuh. Orang-orang yang tadinya ngerasa nggak punya urusan, akhirnya ngerasa punya urusan. Buat lu yang komen di kasus video ginian, perhatiin dulu tetangga lu. Mungkin ada di antara mereka yang butuh bantuan. Sebelum lu sedekah atau berbagi ke yang jauh, kenapa enggak lu berbagi ke yang paling dekat dulu? Ironis banget ya, ada orang yang ngasih bantuan ke yang jauh, padahal di sebelah rumahnya ada yang kelaparan. Mereka tuh orang-orang ini tuh kayak nggak kelihatan aja gitu. Padahal bro, tetangga itu punya peran yang nggak bisa digantiin siapapun. Tetangga itu orang pertama yang bisa lihat tanda-tanda kecil, ya kayak panci nggak ngebul, lampu mati terus, token bunyi, anak jarang jajan, tetangga kelihatan makin kurus. Banyak yang bisa dilihat. Tapi tanda-tanda ini tuh sering diabaikan karena kita nggak mau ribet, nggak mau kepo, takut dibilang campur tangan. Yang lebih berat lagi itu ada budaya ngawasin tanpa adanya peduli. Kita tahu siapa yang keluar masuk rumah tetangga kita nih, tapi bukan buat nanya kabar, melainkan ya buat curiga. Ada perbedaan sedikit aja, tetangga langsung dicap, ngerasa sedikit asing, langsung dicurigain. Di titik ini lingkungan akhirnya berubah jadi ruang penghakiman, bukan buat ruang perlindungan.
Dan orang miskin yang paling rentan jadi target paling empuk. Terus ada juga faktor gengsi sosial. Banyak orang sebenarnya mau nolong, tapi takut mulai. Takut dibilang so suci, takut dimanfaatin, takut salah orang. Akhirnya semua nunggu ada yang mulai. Tapi karena semuanya akhirnya pada nunggu dan gak ada yang gerak, ya kelaparan kan gak bisa nunggu ya. Lapar tuh gak bisa nunggu. Lapar tuh jalan terus. Jadi sebelum kita ikut teriak maling, sebelum kita ikut nontonin orang diarak, mungkin pertanyaan yang paling pertama harus ditanyain itu, di lingkungan kita siapa lagi orang yang susah. Begitu kita lihat kasus-kasus yang kayak gini tuh, sebenarnya kita lagi dikasih cermin buat ngaca. Dan pertanyaannya sekarang jadi lebih dalam. Kalau besok ada kasus serupa di lingkungan lu bakal ikut kerumunan atau jadi orang yang pertama yang nanya alasan kenapa dia maling? Nah, dari yang kita bahas barusan, di titik ini gue pengen jelasin satu hal penting biar posisi video ini jelas. Dari awal sampai akhir, ini bukan video buat ngebelain pencurian. Ya nyuri tetap salah, kayak gue bilang dari awal. Hukum tetap ada. Tapi ini juga bukan video buat nyalahin warga mentah-mentah seolah mereka tuh monster. Karena kalau misalkan kita cuma berhenti di situ, kita nggak belajar apa-apa. Sudut pandang yang gue ambil di sini tuh sederhana, tapi ya cukup berat. Kita lagi ngomongin manusia yang ketemu manusia di situasi yang sama-sama gagal. Ada yang gagal peka, gagal deteksi, gagal nanya lebih awal. Gue nggak pengen lu keluar dari video ini dengan pikiran, oh kasihan ya, tapi ya udah. Bukan. Gue pengen lu keluar dengan satu refleksi kecil. Di lingkungan gue sendiri, gue ngapain? Karena perubahan empati itu nggak mulai dari negara, nggak mulai dari kebijakan besar, tapi dari cara kita berhenti sejenak sebelum ngejudge. Itu bermula dari keberanian buat nanya, bukan cuma nuduh. Dari kesadaran bahwa kadang yang kita hadapin bukan maling, tapi orang yang udah kehabisan pilihan. Dan penting banget buat digarisbawahin, empati itu bukan berarti lu harus lembek. Empati itu bukan berarti semuanya dibolehin. Empati itu kemampuan buat misahin mana kejahatan, mana penderitaan. Karena kalau misalkan dua-duanya dicampur, yang jadi korban ya selalu orang yang paling lemah. Video ini nggak ngajak lu jadi hakim, tapi ngajak lu jadi manusia dulu, baru warga. Sekarang gue pengen nanya lu, pengen ninggalin lu dengan satu pertanyaan yang nggak perlu dijawab sekarang. Tapi mungkin bisa aja kepikiran pas lu berak tanpa HP, pas lu matiin layar, pas lu lihat tetangga lu besok pagi. Kalau suatu hari ada orang di lingkungan lu ketangkep nyuri beras, pisang, atau makanan murah lah buat makan, pertanyaan pertama yang keluar dari mulut lu tuh apa? Hajar, arak, atau bro, lu kenapa ngelakuin ini? Dan pertanyaan yang paling berat lagi, sebelum dia nyuri, di mana kita semua? Di mana tetangganya? Di mana lingkungannya? Di mana empatinya? Karena bisa jadi itu satu pertanyaan kecil yang gak pernah kita ucapin itu nilainya jauh lebih besar daripada semua hukuman yang telat kita rayain. Share video ini buat jadi bahan pembelajaran kita. Like dan subscribe kalau misalkan lu suka. Tulis pendapat lu di komentar, masukan lu, apa yang harus kita sorotin di video selanjutnya. Makasih udah nonton sampai akhir dan selamat beristirahat.